Selamat datang kembali di channel Ayo Studi, channel yang membahas seputar dunia pendidikan dan tutorial. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat form surat keterangan aktif sekolah yang bisa dibuat lebih praktis dan lebih mudah, terutama jika kita ingin membuat surat tersebut dalam jumlah yang banyak. Jadi ini semacam aplikasi Excel, yang mana satu aplikasi ini kita cukup menginput datanya saja dan otomatis nanti surat itu bisa langsung dibuat dalam jumlah banyak, bisa 1 sampai 10, 20 dan seterusnya. Nah, seperti apa langkahnya? Ini sudah saya siapkan satu contoh surat keterangan ya. Ini formatnya sudah saya buat seperti ini. Nah, yang ingin saya bagikan di sini yaitu dengan satu format ini kita langsung bisa membuat banyak surat gitu ya. Caranya cukup menambahkan angka di sini nih, menggeser. Misal ini kita bikin surat yang pertama, ini nomor 1, surat yang kedua kita tinggal klik panahnya, udah beda lagi namanya ya, surat ketiga beda dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat surat seperti ini? Yang pertama kita lakukan, ya ini kita harus membuat desain suratnya terlebih dahulu ya. Ini desain suratnya seperti ini, formatnya, draftnya ya, draftnya. Yang kedua, jika draftnya sudah jadi, kita siapkan datanya. Data itu kita buat di sheet yang berbeda. Ini saya sudah buatkan di sheet data. Nah, ini contoh data yang akan kita gunakan dalam pembuatan form surat. Di sini apa saja yang bisa kita input? Yang pertama, data nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, tanggal lahir, jabatan, dan alamat. Terus data ini yang akan nanti masuk ke bagian atas ini ya, sebagai penanda tangan. Yang kedua, kita juga harus siapkan nama sekolah, NSS, NPSN, alamat untuk kita masukkan ke kop suratnya di sini. Karena siapa tahu form ini akan kita berikan ke sekolah lain, jadi cukup mengedit nama sekolahnya saja dengan alamat dan NPSN dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin form ini kita bikin untuk sekolah kita sendiri, ya cukup langsung saja dibuat di sini, nggak perlu bikin data mentahnya di sini ya. Terus yang ketiga, kita siapkan form atau tabel untuk mengisi data nama-nama siswa yang akan kita buatkan surat keterangan aktifnya gitu ya. Dari mulai nomor di sini ya, nomor, terus nama, nomor induk, jenis kelamin, NISN, tempat lahir, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, terus nomor surat dan tanggal surat. Nah, data ini, data nama siswa ini nanti akan masuk ke sini, ke bagian siswa yang akan kita buatkan surat keterangan aktif belajarnya. Terus yang kedua, nomor surat ini nanti akan kita linkkan ke sini. Nomor surat ya, di bawah judul surat. Nanti akan kita linkkan ke sini. Jadi begitu. Misal surat pertama untuk siswa atas nama Abdul Ghafur misalnya, nomornya 001. Surat kedua untuk siswa Ditya, nomornya sudah berubah 01. Nah, gitu ya. Terus data berikutnya yaitu tanggal surat. Tanggal surat ini nanti akan masuk ke sini, bagian di atasnya penanda tangan gitu ya. Jadi tanggal ini kita bikin otomatis langsung, sehingga nanti ketika bikin lagi cukup menginput di sini, tidak perlu mengedit di sini. Dan nanti usahakan form ini kita kunci agar tidak bisa diubah-ubah. Siapa tahu nanti kita kelupaan atau salah pencet ngubah-ubah format ini kan, jadi repot. Jadi perlu kita kunci. Jadi pengubahan data cukup dari sheet di sini.
di sheet data gitu ya. Kalau bagian data sudah disiapkan, terus format surat sudah disiapkan, tinggal bagaimana kita cara membuat linknya ini, cara menarik keterangan ini, data-data ini dari sheet data yang ada di sini ya. Terus bagaimana membuatnya? Yang pertama kita juga perlu membuat ini nomornya sama tombol untuk menggeser nomor ini ya. Ini ya, lihat ya, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kita bagaimana membuatnya nanti akan saya kasih tahu. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya siapkan draft yang kosong ini ya. Ini saya sudah siapkan draft yang kosong. Nanti di sini bagian ini nanti muncul nama sekolah. Kita tarik data dari data ini ya, dari sheet data. Terus NSS dan NPSN-nya juga kita tarik dari sini, gitu ya. Terus nomor seperti yang tadi saya jelaskan dan sebagainya nanti kita tarik dari sini. Nah, untuk menariknya kita buat dulu tombol untuk anunya ini, untuk menggeser urutan tadi ya. Saya lupa nama tombolnya. Jadi sebelum membuat itu, sebelum kita bisa menarik data, kita bikin tombolnya di sini sebagai semacam anunya, kontrolnya gitu ya. Kita buat dulu, misalkan kita bikin bagian nomornya di sini ya. Misal ukurannya sebesar ini, kita merger saja kotaknya ini. Terus kita beri angka 1 seperti ini ya. Nah, ini kebetulan sudah saya bikin warna merah. Nanti warnanya terserah, misal mau diganti warna kuning bisa juga dan sebagainya ya. Kalau saya lebih suka warna merah. Terus ini ukurannya bisa kita atur, cukup tekan di simbol A di sini ya. Kalau A-nya kecil berarti ukurannya mengecil, kalau A-nya besar ukurannya besar, gitu ya. Ukurannya seperti ini aja, jangan terlalu besar. Nanti takutnya kalau pas muncul angka 2 digit sudah tidak cukup lagi ya. Nah, setelah kita buat kotak nomor, kita masukkan tombolnya di sini. Tombol untuk mengontrol, menambah atau mengurangi nomor di sini kan. Nah, bagaimana membuatnya? Kita klik di sini di menu developer. Terus kita klik insert. Nah, kita pilih ini bagian tombol ini ya, panah ini, mata panah. Kita pilih, kita taruh di sebelah sini ya, di sebelahnya biar mudah untuk mengontrol. Misal sebesar ini kita atur ya. Nanti terserah seleranya mau ukuran besar atau kecil. Nah, sudah ini. Oh ya, ini bagian nomornya ini kita beri garis tepi ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Ada garis tepinya ya. Nah, ini tombol ini belum berfungsi ya. Kita klik, angkanya masih tetap tidak berubah di angka 1. Nah, bagaimana nanti mengubahnya? Yang pertama, kita klik kanan di bagian tombol ini. Kita pilih menu assign macro. Kita pilih, maaf salah. Kita pilih format control. Kita pilih format control. Di bagian current value kita pilih 1 saja. Terus bagian minimum value kita kasih 1 juga. Terus maksimumnya terserah. Untuk maksimum, misalkan siswa kita banyak, kita bikin yang banyak juga. Kalau dikit, kita bikin dikit. Untuk contoh ini bikin saya 20. Jadi nanti maksimal surat yang kita buat hanya 20 saja. Misal kita pengen bikin 100 nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, yang bagian sini kita tetap dibikin 1. Nah, ini kalau sudah bagian selling di sini kotak ini, maksudnya nanti angka-angka ini nariknya dari kotak mana. Nah, berarti kan nariknya dari sini ya. Berarti selling ini nanti kita isi kotak ini, link di sel di sini. Kita klik ini, oke. Terus kita klik kotak di angka 1. Sudah muncul ya. Ini namanya sel M7. Ini 7, ini M ya, karena udah di merger. Ini M. Kalau sudah,
kita klik pojok ini dan klik OK. Sekarang kita coba tes. Nah, sudah berubah ya angkanya ya, dari 1 sampai 20. Lihat, begitu sampai 20 kita sudah nggak bisa tambah lagi, karena tadi kita sudah setting maksimum value-nya hanya 20. Nah, ketika angka ini kita klik, kita geser, data di sini kan belum muncul. Nah, sekarang kita coba tarik datanya. Yang pertama nama sekolah. Karena nama sekolah ini hanya satu, dia tidak pernah berubah walaupun siswa yang akan kita buat keterangannya beda-beda. Kita cukup pakai tarik seperti ini saja. Kita klik sama dengan, lalu kita klik sheet data, kita klik di kotak yang bertuliskan nama sekolah ini, yaitu G3. Ini G, ini baris ketiga ya. Nah, lalu enter. Nah, ini nama sekolahnya sudah muncul ya, muncul ini dari narik dari sini, dari sheet data. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba masukkan NSS nya, klik sama dengan, terus kita klik sheet data, kita ambil klik di kolom NSS lalu enter. Nah, sudah masuk ya. Terus NPSN juga sama, kita ambil di sheet data, kita klik di bagian kolom NPSN, tekan enter. Terus bagian alamat juga sama, klik sama dengan data, enter di sini. Nah, ini sudah jadi headernya atau kop suratnya sudah jadi. Sekarang bagaimana cara memasukkan data di sini? Ya, cara masukkannya gampang juga, tidak sulit. Yang pertama, ini kan tadi nomor sudah dibuat ya, sudah dibuat. Tinggal bagaimana ketika angka di sini berubah, data di sini juga ikut berubah, gitu ya. Nah, caranya menariknya bagaimana? Kita klik saja di sini di kolom ini ya, F9 ini. Terus kita klik sama dengan, terus kita ketik VLOOKUP kurung buka, terus kita masukkan kolom M7 ini. Caranya mudah, kita klik saja kolom M7, lalu kita beli simbol dolar. Ini rumusnya begini, simbol dolar ya. Setelah itu ketik titik koma. Nah, kita lanjutkan dengan mengambil rentang datanya. Rentang datanya di mana? Di sini, di sheet data. Rentang data dari nomor sampai tanggal. Tapi karena rentang datanya kan yang tadi kita sudah buat ini sampai angka 20 kan, yang di sini sampai angka 20, berarti rentang datanya ini berarti dari nomor 1 sampai 20. Berarti rentangnya dari A11, ini A11 sampai K di sini K30. Cara nariknya kita klik saja di sini, terus geser begini ya. Kita geser, nah sampai terakhir begini. Lalu kalau sudah, kita beri simbol dolar lagi, beri simbol dolar begini di depan dan di belakang hurufnya. Lalu kalau sudah, kita beri titik koma. Nah, karena tadi kita ingin menarik nomor surat, berarti kita lihat nomor surat ada di kolom berapa. Ini sudah saya beri nomor ya, ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk nomor surat ada di kolom 10. Berarti selanjutnya kita ketikkan angka 10. Maksudnya apa? Maksudnya data yang kita ambil hanya ada data yang ada di kolom 10 gitu ya. Kalau sudah, titik koma, lalu ketik false, kurung tutup, enter. Nah, lihat nomornya sudah muncul ya. Jadi surat pertama nomornya ini 421.3/001. Nanti surat kedua kita lihat ya, kita geser saja di ketik panahnya. Nah, nomornya sudah berubah 002. Surat ketiga nomornya 003. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita tarik data yang bagian penanda tangan di bawah ini untuk nama kepala sekolah ya.
Nah, karena yang penandatangan pasti sama, kepala sekolah terus, berarti kita cukup pakai cara yang di atas ini, tidak pakai VLOOKUP seperti yang ada di nomor. Itu kita cukup klik sama dengan saja, kita cari nama kepala sekolahnya tadi, tekan enter, NIP-nya juga sama, klik sama dengan, enter lagi, gini semua ya, tempat tanggal lahir, jabatan, alamat. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang kita tes. Kalau nomor ini berubah, data ini harusnya tidak berubah, karena kan yang bertanda tangan pasti sama terus kepala sekolah ya. Kita coba klik. Nah, lihat nomornya berubah, datanya tetap sama. Nah, gitu. Ya. Kecuali nanti yang ngisi data orang lain, ya yang kita ubah di sini data ininya aja, jangan di form ini, karena form ini nanti akan kita kunci biar tidak berubah, takutnya nanti ada kepencet dan sebagainya ya. Oh maaf yang di sini, ini nanti akan kita kunci yang ini ya. Nah kalau sudah, kita lanjut, kita narik data siswanya, data siswa yang akan kita buatkan surat keterangan aktifnya. Cara nariknya sama seperti kita menarik nomor ini, rumusnya juga sama ya, rumusnya sama seperti tadi. Kita klik sama dengan, terus VLOOKUP, kurung buka, kita klik bagian nomor ini, terus beri $, di sebelum dan sesudah huruf, titik, koma, lalu kita blok atau rentang datanya seperti ini, kita beri $, lagi di sebelum dan sesudah huruf ini ya, terus ketik lagi titik koma. Nah tadi kita ingin memasukkan data apa ini, nama siswa ya, berarti kita lihat bagian nama. Bagian nama mana? Nah bagian nama ada di sini di kolom kedua ya, bagian nama ada di sini di kolom kedua. Berarti setelah kita bikin rentang datanya, kita ketik angka 2 saja, lalu titik koma lagi, false, seperti ini, kurung tutup ya, baru tekan enter. Nah lihat datanya sudah masuk ya, datanya sudah masuk. Kita coba tes lagi. Nah berubah lagi namanya ya, berarti rumusnya berhasil. Nah yang bagian nomor induk dan sebagainya sama juga, rumusnya seperti ini. Nanti yang berubah hanya ada di jenis kolom yang akan kita tarik. Karena Abdul Ghafur ini tadi di kolom 2, berarti kita ketik 2. Nanti nomor induk, kita lihat nomor induk di sini di mana? Oh di kolom 3, berarti nanti di rumusnya ini kita nanti ganti 3 dan seterusnya ya. Jadi rumusnya ini kita copy saja, kita copy biar nggak capek ngetik seperti ini. Nah nomor induk kita lihat di bagian kolom ketiga, berarti angka yang di sini kita ganti angka 3. Nah lihat, kita tes lagi ya, nomor induk Abdul Ghafur ini 463, nomor induk Aditya 464. Nah berubah ya. Nah yang bagian jenis kelamin dan sebagainya sama juga rumusnya, nanti tinggal diganti kolomnya yang mau ditarik yang mana. Kita lihat jenis kelamin ada di kolom keempat, berarti angka 3 ini kita ganti 4. Nah NISN nya lagi kita copy saja rumusnya, terus NISN ada di kolom 5, angka 3 ini kita ganti 5. Terus tanggal lahir ada di kolom 6, berarti angka 3 nya kita ganti 6. Nama ayah ada di kolom 8.
kolom berapa ini? Kolom 9. Nama ibu berarti di sini angka 3-nya kita ganti 9. Nah, kita lihat. Nah, datanya berubah semua ya. Datanya semuanya berubah, berarti rumusnya berhasil. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat kembali. Di sini ada tempat dan tanggal lahir. Di bagian data kita pisahkan ya, tempat dan tanggal lahir kita pisahkan. Kenapa? Pertama, biar mudah untuk membuat datanya. Sebenarnya kita gabung nggak apa-apa. Jadi kalau kita gabung, rumusnya sederhana saja, langsung otomatis di sini tempatnya muncul dan tanggalnya muncul. Karena ini kita pisah, berarti kita bikin rumusnya ada dua. Rumusnya ini ada dua nanti ya, rumus untuk menarik tempat dan menarik tanggal. Nah, cara buatnya bagaimana? Kita tinggal di sini klik saja sama dan simbol dan gini ya, simbol dan, terus kita copy lagi rumusnya ini, terus kita lihat data tanggal ada di ya. Kita lihat data tanggal ada di kolom berapa ini? Tanggal lahir 6. Oke, berarti di seperti ini lagi. Kolom 7. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah muncul dan ternyata tanggalnya sudah masuk. Lihat, berubah, tanggal dan tempatnya berubah. Nah, ternyata di sini nggak ada komanya ya, nggak ada jaraknya. Terus bagaimana? Gampang. Sebelum kita masukkan rumus ini, berarti kita masukkan simbol koma. Cara masukkannya begini. Kita beri titik 2, tanda petik maksud saya, terus kita beri tanda komanya, kita beri spasi biar sesuai ketentuan sistem tanda tulis begini, baru tanda petik lagi, enter. Oh, kurang simbol dan. Nah, seperti ini. Nah, lihat sekarang sudah ada tanda komanya ya, kalau tadi kan nggak ada. Jadi kalau kita masukkan koma, caranya seperti ini ya, tanda petik, koma, spasi, tanda petik. Ini kalau di sini nggak ada spasi, otomatis setelah koma langsung tanggal. Tapi kan secara tata tulis bahasa itu tidak benar. Oke ya, kita tes. Nah, berhasil sudah. Ini sudah berhasil. Sekarang kita menarik data tanggalnya. Data tanggal. Rumusnya sama seperti tadi ya, rumusnya sama, kita tinggal copy paste saja. Ini kita lihat data tanggal ada di kolom ke-11, berarti angka ini di sini kita ganti 11. Nah, lihat muncul ya, muncul untuk tanggal. Terus selanjutnya kita masukkan nama kepala sekolah. Nah, karena nama kepala sekolah sebagai penanda tangan ini pasti sama walaupun beda surat, nariknya kita samakan saja dengan cara yang tadi. Kita klik sama dengan, kita pilih sheet data, klik kolom bagian nama kepala sekolah, terus untuk NIP klik sama dengan juga, terus kita beri tulisan NIP begini pakai tanda petik juga, depan dan belakang, terus simbol dan spasi, oh maaf, ini di sini spasi, terus klik data di sini. Nah, ya, kenapa pakai ketik NIP juga? Karena yang kita tarik tidak ada tulisan NIP-nya di sini, NIP-nya di sini ya. Oke, begitu ya. Nah, ini sudah selesai nih. Sudah selesai. Datanya nanti otomatis berubah. Kita klik coba di sini, angkanya 2, nomornya 2, nama siswanya berubah, nama di sini tetap sama ya.
Nah, seperti ini cara buatnya. Nanti Bapak Ibu silahkan coba di rumah, dipraktikkan, gampang sekali ya. Kalau bingung nanti bisa komen di bawah ya, komen di bawah. Dan nanti akan saya bagikan juga file ini untuk Bapak Ibu pakai, barangkali mungkin kesulitan buat, cukup pakai yang sudah saya buat saja. Dan saya lengkapi juga dengan passwordnya ya. Nah, ini kalau udah jadi, biar bagus, biar menarik, garis-garis ini kita buang saja ini. Garis kotak-kotak ini kita buang. Caranya view, barangkali ada yang belum tahu. Grid line ini channelnya kita buang. Nah, lebih menarik ya. Nah, lihat. Ini lebih menarik seperti ini. Ya, kalau sudah jadi, langkah berikutnya kita kunci sheet ini biar tidak bisa diubah. Ini kalau nggak dikunci, contohnya mini saya ini, surat ini mau saya hapus. Nah, bisa ini, bisa dihapus. Nah, bagaimana caranya biar tulisan-tulisan ini diklik sembarang atau mungkin barangkali nanti salah klik terhapus atau berubah? Kita kunci. Caranya gimana? Kita klik di sini di bagian nama, kita protect sheet, masukkan passwordnya ya, terserah passwordnya seperti apa, masukkan lagi password yang sama. Nah, kalau sudah, sekarang ini udah nggak bisa diedit lagi. Misalnya ini kita hapus, nah tidak bisa kan, ini kita hapus juga tidak bisa. Oke ya, seperti ini ya cara kerjanya. Nah, yang ini dikunci, yang bagian data kita jangan kunci. Kalau kita kunci nanti kita nggak bisa ngedit data-data yang ada. Oke, itu saja mungkin tutorial singkat dari saya. Nanti untuk Bapak Ibu barangkali ingin mencoba mempraktekkan, silahkan praktekkan saja. Atau misal nanti ada kendala, pertanyaan, atau barangkali ada yang ingin menambahi, mungkin di sini nanti dikasih tombol cetak, bisa juga ya. Ini tidak saya tutorialkan di sini karena biar tidak terlalu lama. Nanti di lain waktu akan saya sambung bagaimana menambahkan tombol print di sini ya, biar nanti kita langsung print saja di sini. Oke, itu saja untuk tutorial kali ini. Silahkan dicoba di rumah dan selamat berkarya.